Dari fakta-fakta persidangan tersebut sebenarnya seberapa jauh keterlibatan dari Menpora Dito Aryo Tejo dalam kasus korupsi BTS 4G ini. Kevin Egan akan memberikan ulasan selengkapnya untuk Anda. Silakan Egan. Ya Maria, terima kasih. Pemirsa, kasus korupsi BTS 4G menyeret sejumlah pengusaha dan pejabat tinggi negara ke dalam pusaran kasus yang merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah tersebut. Salah satu nama yang disebut menerima aliran korupsi itu adalah Dito Aryo Tejo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Apa saja bantahan Dito Aryo Tejo dalam persidangan kemarin dan apakah betul Dito menerima uang sebesar 27 miliar rupiah sesuai dengan pernyataan saksi di persidangan? Pemirsa, inilah fact check Metro TV. Dito membantah siapa pemilik 27 miliar rupiah. Pemirsa, ini adalah jawaban dari Dito Aryo Tejo yang disampaikan dalam persidangan kemarin. Inti pernyataan yang disampaikan oleh Dito Aryo Tejo kemarin dalam persidangan adalah dirinya membantah dikaitkan dalam kasus korupsi BTS 4G dan mengatakan dirinya tidak terlibat dalam bentuk apapun. Yang pertama, Dito membantah mengenal Irwan Hermawan dan Anang Ahmad Latif, di mana keduanya merupakan terdakwa dalam kasus korupsi BTS 4G. Namun Anang mengaku mengenal terdakwa namun Dito mengaku mengenal terdakwa lain yaitu Galumbang Menak Simanjuntak sebagai sesama pengusaha. Poin selanjutnya, Dito membantah menerima bingkisan uang yang disebutkan senilai 27 miliar rupiah. Dan kemudian poin yang ketiga, Dito juga membantah terlibat dalam proyek BTS 4G termasuk dugaan peran dirinya sebagai pihak yang mampu mengamankan kasus korupsi tersebut. Nah, dari mana awal mula dugaan Dito terlibat dalam pusaran kasus BTS 4G ini? Kita tampilkan data berikutnya. Pemirsa, peran Dito ini terungkap dalam persidangan ketika Irwan Hermawan mengaku memberikan uang sebesar 27 miliar rupiah kepada seseorang bernama Dito. Ya, kita lihat ke slide selanjutnya, pemirsa. Ya, ini dia. Namun uang itu tidak langsung diserahkan oleh Dito, namun lewat perantara yang bernama Resi dan Windy. Ini disingkat dengan R dan W. Nah, Irwan ini meminta R dan W itu untuk pergi ke rumah DA, Dito Aryo Tejo, di Jalan Denpasar. Dan kemudian dalam pertemuan itulah R dan A ini memberikan 2 bingkisan kepada Dito Aryo Tejo. Nah, bingkisan ini totalnya senilai 27 miliar rupiah yang sudah dikonversikan ke dolar Singapura. Kita ke data berikutnya, pemirsa. Perlu diketahui bahwa uang 27 miliar rupiah itu adalah bagian dari 243 miliar rupiah yang disiapkan oleh vendor ataupun pengusaha dalam kasus korupsi BTS 4G. Para pengusaha ini memang menyiapkan uang sebesar ini untuk disebar ke sejumlah pihak dengan tujuan untuk mengamankan kasus ini supaya tidak diusut oleh Kejaksaan Agung. Nah, dari pengakuan Irwan Hermawan, dalam persidangan, aliran uang 243 miliar rupiah ini dibagi-bagi ke 11 penerima, mulai dari pengusaha, anggota DPR, staf ahli menteri, bahkan untuk BPK. Nah, ini adalah daftarnya. Kita lihat ada staf menteri, ada direktur bakti, ada Pokja BTS 4G, ada Latifah Hanum, ada staf ahli anggota DPR sebesar 70 miliar rupiah, dan bahkan ada juga direktur Pertamina yang bernama Eri sebesar 10 miliar rupiah. Di daftar berikutnya, pemirsa, masih ada 11 penerima dari 243 miliar rupiah ini. Nah, ini dia, Anda bisa lihat di sebelah kanan saya ada Windu dan Setio yang merupakan direktur perusahaan swasta sebesar 75 miliar rupiah. Kemudian ada Edward Hutahayan sebesar 15 miliar rupiah. Kemudian ada Dito Aryo Tejo di situ yang ketika itu merupakan staf ahli menteri, bukan Menpora seperti pada saat ini. Dia diduga menerima 27 miliar rupiah, dan kemudian ada Walbertus Wisang, staf ahli Kominfo sebesar 4 miliar, dan kemudian ada Sadikin yang disebut sebagai perantara BPK sebesar 40 miliar rupiah. Pemirsa, apabila Dito Aryo Tejo membantah menerima uang 27 miliar rupiah, lalu kemana kemudian uang tersebut? Publik menghubungkan uang 27 miliar rupiah tersebut dengan uang yang pernah dikembalikan oleh pengacara Irwan Hermawan, Magdir Ismail. Nah, Magdir ini kita ketahui pada bulan Agustus yang lalu tiba-tiba membawa uang senilai 27 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung. Nah, menurut Magdir, kantornya didatangi oleh seseorang dengan inisial S, lalu menyerahkan uang itu kepada staf Magdir. Nah, inisial S ini mengatakan mengembalikan uang itu kepada Irwan karena berkaitan dengan kasus korupsi BTS 4G.
Nah, dengan mengembalikan uang 27 miliar rupiah ini, diduga kuat tujuan pengembalian itu untuk meringankan kasus korupsi BTS. Nah, sampai sekarang tidak diketahui siapa sosok S yang mengembalikan uang itu. Magdir pun mengaku tidak tahu. Nah, disinilah publik mencoba untuk mengumumkan, jangan-jangan uang untuk Dito Aryo Tejo itu dikembalikan melalui sosok S ini. Dalam pernyataan Dito Aryo Tejo kemarin dalam persidangan, Dito dan mantan Menkominfo dua-duanya kompak mengatakan tidak saling mengenal. Ini adalah pernyataan dari mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang mengatakan baru kali ini pada saat persidangan itulah mereka melakukan tatap muka. Jadi kami tidak pernah bertemu, bahkan baru hari ini saya tatap muka dengan dirinya. Jabat tangan pun belum sempat. Itulah pernyataan yang disampaikan Johnny G. Plate dalam persidangan kemarin. Pemirsa, masih banyak pertanyaan yang belum terungkap dalam kasus korupsi BTS 4G ini. Apabila Dito membantah menerima, lalu kepada siapa Irwan Hermawan memberikan uang 27 miliar rupiah tersebut? Lalu siapa sosok misterius yang mendadak mengembalikan uang 27 miliar rupiah itu kepada Magdir Ismail? Nah, semoga Kejagung bisa dengan cepat mengungkap supaya terungkap siapa saja penerima uang aliran dana yang merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah ini. Demikian informasi-informasi yang kami sampaikan dalam Fact Check Metro Siang. Saya kembalikan ke Anda, Maria Lizia, silakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.